ada di kota Bandung. Kenapa nih kok? Biasanya kalau kita tahu kan sama artis-artis rohani tuh ngumpulnya di Jakarta gitu kan. Apakah ini memang aktivitas baru nih kok di masa pandemi COVID-19? Iya. Oke, dijawab sekarang nih, apa besok? Iya. Sekarang aja kok. Jadi waktu mulai April kan semua pelayanan off semua kan. Iya. Akhirnya saya sebulan tuh terus terang bingung mau ngapain ya, bikin lagu mulu, bikin YouTube mulu. Lama-lama ada sebuah, bukan kejenuhan, tingkat bingung. Sampai akhirnya saya tutup restoran saya, dan akhirnya saya tanya Tuhan, apa peluang yang bisa saya dapatkan di masa-masa COVID seperti ini? Kan saya terus terang pribadi, teman-teman, bukannya saya tidak mematuhi protokol kesehatan, saya mematuhi protokol kesehatan, tapi saya dari awal nggak pernah takut dengan namanya COVID. Saya tetap pakai masker, cuci tangan, tapi bukan orang yang gampang khawatir. Saya lebih khawatir sama cicilan saya. Saya nggak takut dengan namanya sakit. Karena saya berpikir kalau terlalu khawatir berlebihan juga nggak bagus gitu. Ada beberapa teman saya khawatir berlebihan kena. Malah orang yang cuek bebek saya lihat nggak kena. Sehat-sehat aja ya, Pak ya. Tetap harus pakai hikmat karena lawan kita nggak kelihatan. Betul. Iya. Jadi saya coba fokus ke bakmi yang saya bikin di hijau hitam, dan akhirnya dapat kesempatan di Mercusuar Cafe. Di sini Mercusuar Cafe viral banget karena bentuknya kayak di Disneyland. Orang mungkin lebih tahu yang pertama di Peluncut. Nah ini yang kedua, ketiga ya, saya lupa ya. Dan super viral, dan saya nggak nyangka juga saya bisa terlibat di dalamnya. Tuhan kasih kesempatan, dan puji Tuhan, kalau saya boleh kesaksian, saya nggak pernah nyangka ini dagang bakmi terbanyak yang pernah saya alami. 3 hari bisa sampai 1.000 sampai 1.700 mangkok. Luar biasa. Mantap ya. Puji Tuhan ya. Makanya di tengah COVID, di tengah badai ada peluang. Makanya teman-teman kalau menghadapi badai, pergumulan, jangan takut. Jangan-jangan itu peluang baru buat hidup kita. Amin. Oke. Ya, jadi sekarang kalau bikin bakmi nih sambil nyanyi, masih sambil nyanyi kan kok? Ngarang lagu gitu? Masih sambil ngarang lagu. Masak sendiri. Loh, kok yang itu lagunya? Itu lagu udah ada kok. Bukan lagu baru itu. Iya, mungkin memang tetaplah namanya hati kita menulis lagu, nyanyi, tetap terus dijalani. Terus jalankan ya kok ya. Oke, nah kemudian dari kegiatan tadi ya Rinto ya, yang mungkin akhirnya kan kayaknya berubah begitu ya kok ya. Sampai 160 derajat atau 180 derajat maunya. Botak nih. Sampai tuh kan penampilannya aja sampai berbeda nih. Ada apa nih dengan rambutnya kok Jason nih? Kemana nih? Gini, saya nggak sakit. Jadi waktu itu kan ada kerjasama sama Yayasan Kanker untuk bikin single tentang Tuhan. Karena waktu itu saya dapat ilham dari Tuhan bahwa Tuhan perhitungkan seluruh rasa sakit, air mata yang pernah kita alami, mungkin disakiti, mungkin dihianati, mungkin ditikung teman, mungkin juga ditinggalkan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu meninggalkan, tapi Tuhan perhitungkan semua apa yang kita alami. Makanya dari lagu tentang Tuhan, jangan mendengar apa kata orang tentang Tuhan, tapi kita alami bagaimana Tuhan tinggal di dalam segala kesesakan kita. Nah, karena pemerannya pada nggak mau dibotakin, saya memilih berkorban. Jailah saya. Luar biasa. Akhirnya saya botakin, tapi nggak pelontos sih, cuman dibotakin aja. Tapi kan minimal sebuah keberanian. Oke. Iya, ini luar biasa ya. Jadi memang salah satu sebagai korban pelayanan juga ya kok ya, kita memberikannya terbaik ya. Korban pelayanan. Bukan, maksudnya bukan korban yang gimana, tapi memberi korban gitu kan buat pelayanan untuk juga sesama. Ya. Orang di dunia aja bisa all out, masa kita nggak bisa? Nah, itu. Nah, untuk lagunya sendiri kok, lagunya sendiri itu apakah bertema rohani atau universal gitu? Genrenya lebih ke umum sih, karena nggak ada kata Yesusnya. Karena saya sekarang lagi banyak juga tulis lagu-lagu sekuler. Kemarin puji Tuhan lagu sekuler saya trading tuh masuk 30 besar yang Haris Firsa, yang Bukan Salahmu. Dan saya baru keluarin juga sama Valerie Pola, Hujan Menjadi Cerah. Nah, lagu ini lebih cenderung ke seluruh agama. Jadi tentang Tuhan lah pokoknya. Cara mengenal seseorang, cara mengenal Tuhan melalui penderitaan yang kita alami. Dan itu vokalisnya kok sendiri? Bukan saya, bukan. Oh, bukan. Oh, jadi kok cuma bikin tulisan aja ya. Nah, apa lirik lagunya gitu kok ya? Jadi saya mau coba genre drama, menjadi seorang aktor kecil.
Luar biasa ya. Nah kemudian kalau untuk lagu rohani nih, Ko Jason sebenarnya ada nggak sih yang lagi digarap sekarang ini hari-hari ini ya, Rinto ya, di Di masa masa ini ya. pandemi seperti ini? Saya sih selama COVID banyak ya ngeluarin lagu-lagu baru seperti yang kan lagu terakhir saya yang Puji Tuhan Jadi Berkat yang apa yang Tuhan selalu menolongku, selalu betul itu. menjagaku. Nah setelah lagu itu kan masuk masa COVID kan, akhirnya saya banyak punya lagu yang dinyanyikan sama Angel Peter, seperti Bapakku yang ajaib, sama dia merilis ulang lagu saya yang Yesus Sukacitaku, yang hatiku bersuka. Lalu ada sama teman-teman banyak penyanyi tuh yang Tuhan Tak Diam, ada Marian Jola, Brucian Jody, dan sebagainya. Lalu ada Putri Ayu, Tuhan Tak Diam dengan Timbul Seperti Emas. Lalu ada Diam dan Tenanglah. Cuman kalau ngeluarin lagu baru di masa-masa COVID emang nggak gampang. Tapi mendingan saya berkarya daripada nanti nggak berkarya aja. Setelah masa COVID selesai, mungkin bisa promosi lagu-lagu barunya. Oke. Ya, kemudian dari aktivitas lain di Bandung nih ya kok ya, tadi kan lagi buka bisnis nih ya ceritanya ya. Nah kemudian ada nggak sih kok kegiatan lainnya, apakah mungkin seperti virtual-virtual yang dilakukan dari beberapa gereja yang sudah tatap muka atau mungkin juga online juga nih kok, atas undangan-undangan Sering yang sih, dilakukan virtual? yang paling sering itu Zoom. Oh Zoom ya, Zoom kayak ya. kita ya siang ini ya kok. Ya, Zoom komunitas, Zoom ibadah online kayak minggu, ibadah KKR. Nanti tapi minggu ini saya akan khotbah 3 kali secara offline karena gereja udah buka yang di Jakarta. Kan PSBB udah selesai. Oke, jadi sudah mulai nanti offline ya di hari Minggu ini. Ya. Oke. Nah, kok untuk lagu-lagu yang diciptakan di masa-masa ini itu yang jadi inspirasinya dari mana nih kok? Apakah rata-rata sih memasuki masa-masa COVID pasti banyak orang bergumul ya. Betul, semua orang ya kok ya. Contohnya lagu ini ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap, hanya padamu kami berserah. Gitu. Terus lagu yang baru itu, di tengah ombak Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Jadi banyak lagu-lagu baru. Cuman masukin masa COVID ini lagu baru emang PR-nya gede ya. Karena kan orang di gereja banyak pakai lagu-lagu lama. Iya, sekarang banyak lagu-lagu lama ya. Jadi saya berharap 6 lagu baru saya mungkin munculnya di tahun depan kali. Tapi yang Tuhan Tak Diam sih udah mulai dikenal orang banyak ya. Apa karena dinyanyiin sama penyanyi hebat-hebat, saya juga nggak tahu. Nah, kalau kerjasama dengan Echa Sumantri nih kok, itu ceritanya gimana nih kok? Jadi, waktu Echa kecil, saya kenal baik sama papahnya. Jadi dulu Echa tuh lumayan deket. Terus dia termasuk fans lah sama lagu-lagu saya. Jadi sampai hampir sering kontak lah sampai sekarang. Gitu aja sejarahnya, bukan sejarah percintaan sih. Oke. Jadi kenal lah sama Echa ini ya, udah deket banget. Kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ya. Oke. Ya kemudian ada nggak sih kok dari 6 lagu tadi nih ya, rencananya akan dibuatkan albumnya begitu kok? Untuk tahun depan? Saya terakhir bikin buat Pingkan Mambo. Ini yang terbaru saya mau bikin lagu tentang sepeda sama Emily Yang. Mungkin orang-orang yang selebgram tahu Emily yang selebgram cantik yang pernah ikut lomba Indonesian Idol. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Rinto kayaknya tahu, cuma pura-pura lupa. Saya taunya Marion Jola. Rinto kalau lihat orangnya pasti juga bukan pura-pura tahu, tapi pura-pura lupa. Nah itu, pura-pura lupa ya. Itu proyek barunya. Project barunya itu ya. Nah itu apakah nyanyinya single, satu lagu, atau memang sudah ada planning dengan beberapa penyanyi lain atau seleb yang lain gitu kok? Ini cuma single-single aja sih. Oh single-single aja. Iya. Nah kemudian yang selama ini kayak misalnya Tuhan Tak Pernah Diam tadi ya judulnya ya? Ya. Nah itu seperti apa kok proses pembuatannya? Apakah juga dilakukan secara virtual atau bagaimana?
Karena itu kan Sama, kita ngerekamnya secara virtual semua. Karena menyatukan kayak Rusa Hanaya, Harvey Malaholo, Ari Wibowo, Ari Lasso, Christian Jodi, Marian Jola, lalu juga ada Maria Priscilia NDC. Waduh, nggak gampang. banyak ya, nggak gampang Tapi ya. akhirnya mereka bisa tolong untuk support dana Sinode GBI, dan mereka mau akhirnya. Yang bantu orang Sinode GBI sih. Saya cuma bikin lagunya aja. Oh gitu ya. Nah mungkin ini nggak sih apa kalau dari masa-masa seperti ini kok kalau sampai diminta untuk membuatkan lagu begitu ya misalnya. Kalau tadi kan kok banyaknya tulis-tulis liriknya. Nah ada nggak sih kok kesulitan-kesulitan yang dialami juga gitu? Bikin lagu? Bikin lagu di masa seperti ini kan nggak gampang nih kan pakai virtual ya banyak. Kendalanya nih kok apa kok? Iya sinyal ya kayaknya. Gini, kalau saya sih nulis lagu rohani mungkin karena udah mendarah daging. PR saya gimana bikin tema-tema baru dan warna baru. Tapi nggak terlalu sesulit bikin lagu sekuler. Lagu sekuler itu PR-nya beda. Karena kalau lagu rohani kan emang bidang saya istilahnya bergaulnya sama Tuhan lah. Baca firman, saat teduh, doa. Tapi kalau sekuler tuh harus gimana caranya galau. Beda. Beda ya? Kan lagu-lagu terkenal sekuler yang galau-galau. Kemarin yang lagunya Haris Firsa aja, saya mikirin gimana caranya seorang playboy ngasih tahu ke ceweknya, jangan pikir gue bahagia dengan perasaan jatuh cinta dengan 3 cewek sekaligus gitu. Kan susah. Sedangkan saya bukan playboy. Jadi saya harus survei ke teman. Halo? Ya, kemana sinyalnya ya? Sinyalnya nggak terganggu. Kita tunggu dulu. Sebentar, supaya balik lagi Hatiku sinyalnya. hancur melihatmu menangis gitu. Ini kenapa mukanya galau? Enggak lah kok, Winnie mah selalu ceria kok. Nah, kok dari semua single-single yang baru-baru itu, mana single yang paling berkesan buat Ko Jason nih? Kemudian ada makna apa di balik single itu kok? Kan banyak nih ya, ada yang sama Patricia Mayore gitu kan, sama Martin Sunardi. Nah, itu mana yang paling berkesan kok? Gini sih, saya setiap kerja sama orang, semuanya berkesan, saya happy, sudah dipercaya sih. Cuman yang bikin berkesan adalah bagaimana orang yang sudah percaya kepada saya bikinin dan memaksa mereka untuk memiliki motivasi yang benar buat Tuhan. Karena nggak selalu bikin single tuh harus terkenal. Karena tujuan saya bikin lagu adalah bagaimana menyampaikan pesan Tuhan melalui sebuah lagu. Nah, masalah terkenal nggak terkenal itu bukan urusan saya, tapi itu Tuhan yang punya mau. Cuman kan kebanyakan orang pengen terkenal, nggak salah sih, itu namanya manusiawi. Cuman saya selalu Iya, agak terputus lagi. Paling berkesan adalah saya nggak pernah lupa dengan namanya Gracia Epifania. Iya, itu adik saya kok. Iya, itu adik saya, adik kita semua. Halo. Ternyata saya Iya. Iya. Ya, kok bisa diulang kok? Sorry, tadi sinyalnya agak ini tersendat. Terkait dengan Gracia. Itu yang paling berkesan tadi ya? Iya, ya? yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya? Iya. Tadi kan Gracia tuh kok. Yang terakhir boleh lagi diceritakan lagi? Paling berkesan, yang paling berkesan adalah waktu saya memegang Gracia dan Pandiko, seorang anak yang nggak bisa melihat, dua-duanya, yang dianggap. Iya, terputus lagi. Nggak apa-apa, teruskan aja ya kok. Bisa melalui hidup mereka. Oh iya. Iya. Oke. Jadi secara nyata ya kita bisa lihat bahwa Gracia ini adalah seorang anak yang luar biasa Tuhan pakai ya. Pandiko juga ya. Pandiko juga, iya. Pokoknya kita justru mendengar suara mereka nih suara emas ya kalau lagi nyanyi itu kan ya. Wah sampai ngelewatin oktav-oktavnya saya itu. Dan memang setiap lagu yang dibawakan itu pesannya itu sampai kepada setiap pendengar ya kok ya. Iya. Halo. Halo kok. Ko Jason. Ko Jason. Kok ini hilang? Ini ya. Agak terputus ya. Sedang agak sedikit terganggu. Gimana kita mau putar lagu dulu sebentar?
Coba. Di-connect lagi. Ya. Kita tunggu dulu ya. Halo. Ya. Iya kok. Oke. Kembali lagi. Kembali lagi. Untung belum diputerin lagunya tadi. Iya. Harus Oke, agak kembali. sinyal agak ini ya. Sudah keluar dikit, sudah dapat signal kali ini. Oh iya, kayaknya harus keluar sedikit ya. Iya, memang tadi Iya. terkait dengan Gracia dan juga Vandiko itu setiap lagu yang dibawakan juga pesannya itu untuk pendengar tuh nyampe ya, kok ya. Apalagi lewat kesaksian hidup mereka Ya, ya. puji Tuhan sih. Oke. Nah, kok di masa pandemi ini membuat kita kan menjadi serba terbatas nih, kok. Kira-kira Koko ada tips apa nih untuk pendengar-pendengar dari Suara Gerasi FM yang bisa dibagikan supaya setiap pendengar ini tidak menyerah dan tetap percaya dengan keadaan saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, maksudnya di tengah situasi keadaan yang saat ini. Pesan-pesan ya? Ya. Saya sih udah melewatinya ya. Saya percaya semua orang yang melewati COVID, yang banyak juga yang sebenarnya bicara tentang COVID, itu kan cuma sebuah pandemik sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang badai, saya rasa banyak orang sudah melewati badai. Cuman karena globalnya luar biasa, jadi kena semuanya. Ada orang yang bangkrut, ada orang kehilangan pekerjaan, ada yang stres di rumah aja. Saya juga melewati selama hampir 2 bulan. Tapi akhirnya saya menemukan cara yang jitu. Jangan banyak khawatir. Jangan banyak mengeluh. Kenapa? Kalau kita khawatir berlebihan, itu menurunkan imun kita, dan akhirnya kita nggak bisa tidur. Dan nggak bisa tidur, keluar namanya penyakit, darah tinggi lah, hipertensi, segala macam. Dan juga kita harus menjaga perkataan kita, ya teman-teman, jangan bilang, mati lu, aduh gawat lu. Bagaimana? Nggak boleh. Kita belajar menabur benih melalui perkataan kita. Walaupun belum melihat jawaban, belum melihat peluang di depan bagaimana, tapi belajar ngomong gini, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang terbaik. Saya percaya Tuhan siap membukakan pintu yang baru buat hidup saya. Karena dengan kata-kata yang baik, itu membawa dampak yang baik dan membuat iman kita bertumbuh. Emang ini sebuah pernyataan yang istilahnya nggak jelas maksudnya mana actionnya. Saya udah melakukannya. Tiap hari saya ngomong, Tuhan baik, hari ini pasti ada berkat yang baru. Perkataan yang baik ternyata, lihat sekarang, saya di mana? Saya di Bandung, hidup saya juga nggak kekurangan, cicilan bisa terbayarkan, dan kita juga happy. Dan memang nggak semua orang mungkin nggak seberuntung saya, tapi saya percaya semua orang juga kalau hidupnya bergantung sama Tuhan juga pasti mendapatkan favor yang luar biasa. Kan firman Tuhan bilang, hidup itu bukan karena percaya, hidup itu bukan karena melihat, hidup itu karena percaya. Oke, agak tersendat lagi ya, kita tunggu dulu. Terputus lagi nih kayaknya. Terputus lagi sinyalnya. Jangan bikin sulit. Oke. Ya kok. Seperti kita sudah mengakhiri perbincangan kita dulu nih buat sore hari ini. Ko Jason, terima kasih banyak waktunya ya kok ya. Terima kasih Ko Jason udah luangin waktu buat kita dan juga buat pendengar-pendengar dari Suara Gerasi FM, sudah berbagi tadi ya Win ya, terkait dengan lagu-lagu pujian juga, sudah memberikan pesan-pesan tips juga buat para pendengar kita nih Ko. Ya mungkin terakhir Ko Jason mau nyanyiin sebuah lagu apa nih buat Nyanyi kita satu pendengar lagu barunya yang lagu rohani ya, yang merema buat Ko Jason sendiri gitu. Halo Ko Jason. Halo. Halo? Ya kok, sebagai penutup boleh kok nyanyi satu lagu kok. Satu lagu yang terbaru kok mungkin yang merema buat Koko sendiri. Ko Jason? Apa perlu dibantuin nyanyi sama kita berdua? Halo, Ko Jason. Coba menghubungkan lagi Koga Gracia supaya nanti bisa terhubung lagi dengan. Kayaknya di Bandung tuh ini ya. Oke. Kok lagi mendung kali di sana ya sinyalnya gangguan. Ini ya. Halo. Halo. Ya, Ko Jason terakhir dong bisa nyanyiin lagu yang Ko Jason bikin sendiri dan yang merema buat Ko Jason merema sendiri. Ya, buat Ko Jason ya. Silakan Ko. Ya. Saya nyanyikan buat kita semua ya. Oke. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya ku tetap percaya, ku yakin. Oke, terputus lagi ya sinyalnya. Kita nanti Bapak Jason di sana lagi terus lagi menyanyi nyanyi ya. terus ya di sini. Nangkepnya sedikit ya. Nanti kita puterin yang Yang fullnya fullnya ya, nanti kan. kita dengar. Kasihnya. Udah? Oke, mantap. Itu lagu favorit saya juga kok Jason. Udah belum? Lagu Udah. favorit Suaranya ya. putus-putus kan? Ya, Tadi sempat keputus terakhirnya aja, sempat keputus-putus, endingnya aja nggak apa-apa. endingnya aja. Vini, Iya kok. halo. Halo, Ya, halo, halo. Kok. Sudah jelas dengar suara kita lagi? Kok suaranya nggak ada ya? Kemana halo. suara kita ini? Halo. Halo. Ya, Halo Kok. kok. Ya udah deh Kok kita suaranya nggak ada ya? udahan dulu ya. Thank you ya Ko Jason. Thank you ya Kok udah luangin waktu buat kita siang hari Iya, ini. see you next Nah, time. Ya, thank you. Pokoknya saya nggak dengar suara kamu. God bless you. Salam God buat semuanya. bless you. Selamat sekolah. Bye-bye. Thank you ya Thank Kok. you. God bless you. Oke deh. Ya, Nah sekarang oke. kan penasaran ya dengan lagu yang tadi Ko Jason nyanyikan. Kita langsung dengerin nih lagu yang Judulnya? Tuhan selalu menolongku. Oke. Cek banget ya sinyalnya. Udah end aja tadi. Ya, si N. Langsung apa? Nanti dia kan nge-convert tuh. Habis di N dia Oh, lagi convert. record dulu ya? N meeting for all. Hmm.